Kenalkan, nama saya Yohanes Lengka. Saya Kepala SD Negeri Wobarek, Kampung Eragama, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. SD Negeri Wobarek adalah sebuah sekolah yang berlokasi di Kampung Eragama, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Untuk menuju ke sekolah ini, kita harus mengendarai sepeda motor dari Kota Wamena beberapa jam dan dilanjutkan dengan jalan kaki karena sepeda motor tidak bisa masuk ke lingkungan sekolah akibat kondisi jalan yang rusak dan belum ada pengerasan jalan. Sekolah ini berlokasi di rawa-rawa dan berdekatan dengan Sungai Bahim. SD Negeri Wobarek adalah sebuah sekolah yang berdiri pada tahun 2014. Sekolah ini dibangun atas swadaya masyarakat, di mana masyarakat yang terdiri dari pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh intelektual, tokoh gereja, serta tokoh perempuan berkumpul untuk berdiskusi tentang pembangunan sekolah, di mana masyarakat melihat bahwa anak-anak mereka banyak yang tidak ke sekolah akibat jarak yang jauh antara Kampung Eragama dengan sekolah yang terdekat, yaitu Kampung Umpakalo, di mana masyarakat bergotong royong untuk membuat sekolah darurat yang beratap ilalang. Masyarakat secara bersama-sama membangun sekolah tersebut dengan dana yang sangat terbatas karena dananya bersumber dari masyarakat. Setelah selesai pembangunan sekolah darurat, akhirnya proses pembelajaran dimulai dan menemukan masalah baru, yaitu sekolah sangat kekurangan guru. Akhirnya sempat sekolah ini ditutup sementara akibat kekurangan guru. Saya mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah di tempat ini sejak awal tahun 2024 dan sampai hari ini. Ketika pertama kali memimpin sekolah ini, saya menemukan banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi, di antara adalah kondisi sekolah, fasilitas sekolah, dan kekurangan tenaga pendidik. Satu masalah yang dihadapi adalah ketika musim hujan, khususnya bulan Maret sampai bulan April, sekolah ini biasanya mengalami kebanjiran, di mana sampai hari ini sekolah masih berbentuk darurat dengan jumlah 3 rombongan belajar dan 1 kantor guru darurat, serta masih berlantai tanah. Musim banjir, siswa masih belajar di sekolah, di mana guru ke sekolah dijemput oleh siswa menggunakan perahu. Namun ketika kondisi semakin parah, maka proses belajar mengajar pun akan diberhentikan sementara waktu sambil menunggu banjir surut, karena ketinggian banjir bisa mencapai 1,5 meter. Biasanya meja dan kursi serta semua fasilitas sekolah akan terendam banjir. Biasanya ketika sudah mulai banjir, saya dan guru-guru akan memindahkan buku ke tempat yang lebih aman. Ketika banjir setelah selesai air sudah surut, maka proses pembelajaran dilanjutkan. Saya sebagai kepala sekolah selalu berusaha untuk memberikan pendidikan yang bermutu bagi semua siswa di tengah segala keterbatasan. Saya juga berusaha untuk membuat sekolah menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar serta memberikan pendidikan yang terbaik di tengah semua keterbatasan. Di sekolah kita tidak hanya mengajari anak-anak akademik, tetapi juga kita ajari mereka berkebun. Sekolah memiliki lahan praktek untuk pertanian di mana saja, dan guru-guru menyediakan lahan pertanian dan juga bibit tanaman. Sampai hari ini kita sedang mengajari anak-anak untuk bertani, menanam kacang tanah, kacang merah, bawang merah, keladi, dan ubi.
Saya juga menghimbau untuk siswa mengembangkan minat dan bakat mereka. Sekolah kita menyediakan alat musik pianika bagi mereka yang berminat dalam musik sehingga bisa meningkatkan bakat mereka dalam musik. Setelah menyediakan alat musik tersebut, anak-anak sangat antusias untuk berlatih dan memainkan pianika. Saya juga mengagendakan bahwa ada setiap tahun selalu ada waktu untuk studi tour, di mana mereka akan mengunjungi kota. Anak-anak akan dibawa edukasi, mengunjungi Bandara Wamena, di mana mereka mempelajari tentang bagaimana cara naik pesawat dan apa saja yang dibutuhkan untuk bisa naik pesawat. Anak-anak sangat senang karena bisa melihat pesawat secara langsung, dan selama ini mereka hanya melihat dari jauh. Kita juga membawa anak-anak menuju RRI, di mana mempelajari tentang perangkat radio dan bagaimana radio tersebut berfungsi dengan baik, serta bagaimana suara tersebut bisa didengar oleh masyarakat. 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat adalah suatu program yang sangat bagus untuk anak sekolah, di mana program ini menerapkan kebiasaan yang baik untuk mendukung belajar siswa. Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, gerakan tersebut membantu anak tumbuh menjadi individu yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Kebiasaan tersebut akan melihat kedisiplinan siswa di rumah maupun di sekolah. Penerapan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat sudah diterapkan di SD Negeri Wobarek, Distrik Kurulu. Walaupun sekolah kita berada di pedalaman, namun kita tetap menerapkan gerakan tersebut. Pembinaan karakter menjadi lebih baik di antaranya. 1. Bangun pagi. Bangun pagi selalu kita sampaikan kepada siswa, di mana kadang mereka malas bangun pagi. Siswa di daerah sekolah kami sangat susah untuk bangun pagi karena cuaca yang begitu dingin dan tidak ada penerangan. Jika bangun tidur dengan cepat, maka ke sekolah tidak akan terlambat. 2. Beribadah. Siswa selalu dibimbing untuk selalu berdoa. Siswa diwajibkan berdoa setelah bangun, sebelum memulai pelajaran, sebelum pulang, dan sebelum tidur. 3. Berolahraga. Berolahraga sangat penting bagi pertumbuhan anak. Biasanya siswa akan ada waktu untuk senam bersama semua siswa dan guru di sekolah melalui senam dan olahraga. 4. Makan sehat. Makan sehat sangatlah penting bagi perkembangan anak, di mana siswa membutuhkan nutrisi untuk tubuh. Guru-guru di sekolah selalu memotivasi siswa untuk memakan makanan bergizi. 5. Giat belajar. Giat belajar adalah suatu hal yang sangat penting bagi anak di Papua dan khususnya di sekolah kami. Awalnya semangat belajar siswa sangat rendah. Akhirnya guru memotivasi mereka akan pentingnya kesuksesan. Bermasyarakat. Bermasyarakat sangat berdampak untuk siswa, di mana karakter dan empati siswa dibangun. 7. Tidur cepat. Waktu tidur sangat berdampak terhadap kekuatan fisik untuk hari besok. Ketiga, siswa cepat tidur, tentu besok hari akan cepat bangun. Penerapan gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat sangat berdampak bagi SD Negeri Wobarek dalam membina karakter dan moral yang lebih baik. Demikian cuplikan video perjalanan saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri Wobarek. Wah,